Murid durhaka, kami turun gunung, jangan cari kami, lagi pula kau tidak akan menemukan kami. Murid durhaka, laki-laki kalau punya uang jadi berubah jahat, uangmu sudah dihabiskan guru ketiga, sama-sama. Bagus kau Sumuking, jangan sampai aku menangkapmu. Mau lari? Milikku, tidak ada yang bisa lolos. Bagaimana kalau aku juga pakai pesona? Suami, tolong, ada orang jahat mengejarku. Anak muda, pergi sana. Jangan ikut campur. Suami, Punya uang? punya, aku sangat kaya. 1, 2, 3, 4, 5. 100 per orang, kasih aku 500. Aku akan menangani mereka untukmu. Maaf ya, Bang, nanti kalau kamu dipukul, uang ini bisa jadi biaya obatmu. Teman-teman, bersabarlah sebentar, mungkin akan sedikit sakit. Bodoh. Keren. Mau dapat uang lebih? Lihat, hari ini adalah wanita itu, Lin Qingyue, dan tunangan brengsek. Kau bilang siapa? Lin Qingyue? Iya, Di kota tua ada berapa keluarga Lin? Ada berapa Lin Qingyue? hanya satu. Lin Qingyue adalah putri sulung keluarga Lin. Tunanganku, menarik. Yin Yao, kenapa kau datang ke sini? Sampah-sampah itu tidak bisa menghentikanmu. Chen Zi, kau bajingan. Kau menipu perasaan sahabatku. Hari ini jangan berharap bisa bertunangan dengan tenang. Dia itu yang akan bertunangan dengan Lin Qingyue. Ya, bajingan itu. Pertunangan dibatalkan, kau boleh pergi. Apa katamu? Aku bilang, kau bisa pergi sekarang. Anak muda, kau berani berkelahi di wilayah keluarga Chen? Cari mati. Kebetulan, aku lapar. Master, orang ini pasti seorang master. Yin Yao dari mana cari monster seperti ini? Hei, setelah selesai memukul, cepat pergi. Keluarga Chen dan keluarga Lin, kita tidak bisa melawan mereka. Lin Qingyue, orang yang berwenang di keluarga Lin, keluar temui aku. Kau mencariku? Pertunanganmu dengannya dibatalkan. Alasan? Ini, surat pernikahan. Ini sudah ditentukan oleh kakekmu. Kamu tidak mengaku? Karena ada surat lamaran, tentu aku mengaku. Semuanya, aku umumkan pertunanganku dengan Chen Zi dibatalkan. Kenapa? King Yue, kamu gila? Karena dialah tunanganku yang sebenarnya kakekku yang secara pribadi menentukannya. Astaga, orang sembarangan di pinggir jalan ternyata adalah gadis tercantik di kota kuno tunangan resmi. CEO plot drama macam apa ini? Surat lamaran, kembalikan padaku. Pertunangan antara kau dan aku juga dibatalkan. Aku ingin tahu alasannya. Kamu tidak sepadan. Dia gila, berani mempermalukan keluarga Lin di depan umum, tidak mau hidup lagi. Hari ini orang gila ini tidak hanya menyinggung keluarga Chen, tapi juga keluarga Lin. Sepertinya susah untuk selamat. Aku tidak setuju. Aku hanya memberitahumu bukan meminta pendapatmu. Pergi, masih mau tinggal untuk pesta? King Yue, kau dengar? Dia tidak mau kau lagi, pertunangan kita. Kamu tidak sepadan denganku. Kamu. Shu Tian menarik. Kamu tadi. Kenapa merobek surat lamaran? Itu loh Lin Qingyue, CEO tercantik di kota kuno. Aku tidak suka wanita yang tidak setia. Tidak setia. Bertunangan denganku lalu pergi bertunangan dengan pria lain, kalau bukan tidak setia, apa? Bukan begitu. Ku dengar Lin Qingyue dipaksa oleh keluarganya. Dia sama sekali tidak mau bertunangan dengan Chen Zi itu. Lalu kenapa tidak bilang dari awal? Apa kau menyesal? Kalau kau sekarang kembali dan jelaskan padanya, mungkin. Tidak, Kenapa? tak mau kembali ke masa lalu. Orang ini sebenarnya siapa sih? Keren banget.
Aku mau tanya sesuatu. Apa kau kekurangan uang? Iya, kekurangan. Gini, kau jadi pengawalku aja. Aku kasih gaji 100.000 sebulan. Gimana? Tidak mau. 100.000 pun tak mau? Ternyata jagoan. Aku yang pelit. Melindungi istri sendiri tidak perlu dibayar. Siapa istrimu? Di terminal bus kau memelukku dan memanggil suami lupa. Itu, untuk minta tolong. Itu akting, palsu. Aku menganggapnya serius. Lapar. Ikut aku. Aku bilang dulu, aku hanya menampungmu beberapa hari. Tunggu sampai berita tentang Chen Zireda. Kamu harus segera pergi. Dengar. Takutnya nanti kau yang menangis dan berteriak tidak mau aku pergi. Sombong. Kenapa kau di sini? Kau masih ingat pulang? Gadis kecil yang hanya suka cari masalah, berani macam-macam dengan keluarga Chen. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Siapa wanita itu? Dia semacam ibu tiriku. Ayahmu terawat ya? Kelihatannya hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Apa yang kamu omongkan? Itu bukan ayahmu. Itu anak angkat ayahku, Li Wei. Oh, aku mengerti. Artinya, ibu tirimu hamil anak dari anak angkat ayahmu? Kau menuduh sembarangan, omong kosong. Sayang dia memfitnahku, dia menggangguku. Lihat saja apa yang dibawa Qin Yao itu, semua orang-orang yang tidak jelas. Maaf, aku salah lihat. Anak di perutmu ini memang bukan miliknya. Qin Yao, selama ini aku sibuk dengan bisnis, jadi kurang mendidikmu. Tak kusangka kau jatuh seperti ini, membawa sembarang orang ke rumah. Segera usir dia keluar. Dia temanku, aku tidak mau. Mulai hari ini kau bukan lagi anakku. Aku juga tidak mau mengakui ayah sepertimu. Bawa wanitamu dan anak di perutnya dan lakukan tes DNA. Bodoh. Ayo. Sayang, mau kemana? Jangan dengarkan omongan mereka. Rumah sakit. Untuk tes DNA. Terima kasih tadi. Sama-sama, lagi pula aku sedang tidak ada kerjaan, jadi sekalian meregangkan badan. Bisakah kau meletakkannya dulu? Katakanlah, ada apa lagi? Melihat wajahmu yang murung, masalahmu belum selesai, kan? Tolong aku sekali lagi. Bantu boleh, tapi harus bayar lebih. Saudara kandung pun harus hitung-hitungan. Hubungan kita lebih harus jelas. Di sini ada 10.000 kode ATM-nya, 6 angka 8. Asal kamu malam ini temani aku ke suatu tempat. Kemana? Ngapain? Ke Longyin Villa. Ada orang yang kurang ajar. Malam ini di sebuah acara akan memaksakan. Aku wanitanya. Pukul orang itu, aku jago, tugasnya aku ambil. Wah, bukankah ini Tuan Chen? Kenapa sendirian minum di sini? Kudengar perjodohanmu yang menggemparkan kota gagal. Dax. Wan Bin. Kau cari masalah, ya? Hei, jangan marah-marah, aku ini peduli padamu, bukankah itu hanya Lin King Yue, di mana-mana ada bunga? Tunggu aku malam ini mengambil Qin Yao di depan umum, besok akan kubantu. Lin King Yue juga kurebut, nanti dia akan berlutut di depanmu, minta maaf padamu. Bagaimana? Lin King Yue adalah mangsaku, berani kau sentuh dia sedikit saja, aku tidak akan selesai denganmu. Kalau begitu, kita lihat siapa yang lebih hebat. Pokoknya setelah malam ini, 3 permata kota kuno, aku akan memetik Qin Yao yang satu ini dulu. Siapa laki-laki itu? Dia tidak takut mati? Qin Yao gila, dia bawa seorang pria. Maksudnya, ingin mempermalukan Tuan Wan, di depan umum. Di Su Tian, ternyata kau Wan Bin. Wan Bin, kali ini kau benar-benar bertemu lawan tangguh. Siapa dia? Perkenalkan, ini laki-lakiku Su Tian. Qin Yao. Kamu bilang sekali lagi.
Gak bisa ngerti bahasa manusia, aku bilang. Dia, Sutian, adalah laki-lakiku. Dia? Orang miskin yang bahkan gak punya setelan jas, murahan. Qin Yao, kamu buta? Kamu sentuh aku sembarangan, ini harus bayar tambahan. Aku bayar. Kamu harus akting total, jangan bikin aku malu. Jauhi perempuanku. Sutian. Aku takut. Kamu tuli, atau otakmu beku? Apa yang perempuanku bilang, kamu gak dengar? Qin Yao adalah perempuanku. Mulai sekarang, jangan ganggu dia lagi. Ini pertama kalinya, sekaligus terakhir, peringatan. Peringatkan aku? Kamu ini siapa? Berani mengancam aku? Qin Yao. Dasar pelin-pelan. Biar bikin aku muak. Dari tong sampah mana kamu ambil barang jelek begini? Segitu butuhnya sama laki-laki? Sampai rendahkan diri sendiri, dan kamu, bocah. Buka mata besar-besar, lihat, di kota tua, aku, Wan Bin, bilang 1, tak ada yang berani bilang 2. Kamu berani lawan aku? Oh, modal lahir di keluarga kaya? Kukira kamu hebat banget. Cari mati. Orang-orang, mana mereka semua? Masuk sini, lemparkan bocah ini keluar. Shutian, ya, Shutian, bikin masalah sama aku, dan juga sama keluarga Wan. Kali ini, kamu bukan hanya mati, tapi juga tercabut kulit. Sutian, mereka terlalu banyak. Bagaimana kalau kamu pergi saja? Serang. Apapun yang terjadi, aku, Wan Bin, tanggung. Berisik, karena kalian mau berkelahi, aku temani. Anak ini jago banget, sepertinya lebih baik jangan macam-macam dengannya mulai sekarang. Ternyata dia ahli bela diri. Pantas saja dia sombong, tapi jangan kira bisa bertarung sedikit sudah bisa seenaknya di kota tua, kan? Lalu, Aku bilang, di kota tua, tinju keras tidak berguna. Keluarga Wan bukanlah yang bisa kau sentuh. Dia benar, ya, anak ini memang jago. Tapi keluarga Wan. Aku dengar keluarga Wan memiliki seorang Grandmaster bela diri. Aku juga dengar. Anak ini membuat masalah dengan Tuan Muda Wan, sama saja membuat masalah dengan Grandmaster itu. Dia pasti mati. Hahaha. Kenapa diam? Takut? Terkenal dengan nama keluarga Wan dan Grandmaster bela diri keluarga kami bikin kamu lumpuh? Hei bocah, sekarang tahu apa dirimu? Aku beri kesempatan. Sekarang, segera berlutut sujud minta maaf padaku. sudah selesai bicara? Mana sesepuhi? Cepat keluar. Orang yang tidak tahu diri ini hancurkan dia. Itu Grandmaster He dari keluarga Wan. Auranya kuat sekali. Aku merasa hampir tidak bisa bernapas. Grandmaster bela diri memang layak namanya. Sutian, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Dia Grandmaster bela diri. Kau tidak bisa mengalahkannya. Tenang. Grandmaster bela diri kecil aku tidak memasukkannya dalam mata. Shutian, aku ingin lihat. Tunanganku seberapa besar kemampuannya. Paman Li, jika Shutian dalam bahaya, tolong selamatkan nyawanya. Baik, Nona. Jadi kaulah yang melukai orang keluarga Wan? Jadi kau adalah Grandmaster bela diri dari keluarga Wan? Bocah, beraninya kau. Hahaha. Kau berani menghina Grandmaster? Kau tahu apa artinya? Grandmaster tidak boleh dihina? Adalah. Maaf, aku belum pernah dengar. Bocah, kau berani. Hari ini, akan kuajari apa artinya. Grandmaster bela diri tidak boleh dihina. Itu Grandmaster bela diri, jurus pamungkas, telak penghancur batu. Dulu telapak tangan ini pernah melumpuhkan seekor yak. Bocah ini kena telapak tangan, pasti akan hancur. Perbuatan sendiri mendatangkan bencana. Benar-benar cari masalah. Shutian, hati-hati. Apa yang dia lakukan? Menghadapi langsung serangan telapak tangan Grandmaster. Dia gila. Terlalu lambat. Bagaimana mungkin? Grandmaster bela diri kalah. Tidak mungkin. Bagaimana Grandmaster He bisa, bahkan satu serangan pun tidak bisa menahan? Ini layak disebut Grandmaster bela diri? Bagaimana kau bisa begitu kuat? Kau belum layak tahu? Tadi kau bilang apa? Aku tidak tahu diri.
Mulutku cerewet, aku bukan siapa-siapa, kumohon ampun aku. Aku tidak akan berani lagi, memikirkan Qin Yao. Kalau dari tadi begini manis, kan tidak akan ada masalah. Ayo pergi. Makan, aku lapar sekali. Satu pukulan mengalahkan Grandmaster. Shu Tian, apa lagi yang kau sembunyikan? Berapa banyak rahasia? Aku semakin penasaran. Kemarin kau mempermalukan Wan Bin seperti itu. Orang itu picik, pasti tidak akan diam saja. Tak usah takut. Kebetulan aku sedang ingin bertarung. Anggap saja olahraga. Siapa? Pagi-pagi begini? Lin Qingyue. Kau? Kenapa kau datang? Aku cari Shu Tian. Bukankah ini mantan tunanganku, CEO Lin? Kau datang mencariku, apa ingin rujuk? Aku mencarimu. Untuk minta bantuan. Setelah berhasil, bayaran 1 juta. Bantuan apa? Kakekku sakit parah. Sudah tidak sadarkan diri. Sudah mencari dokter terkenal di seluruh negeri. Semua tidak bisa berbuat apa-apa. Kudengar kau ahli dalam pengobatan. Aku ingin kau mengobati kakekku. Aku ahli pengobatan, CEO Lin. Dari mana kau dengar gosip itu? Aku sendiri tidak tahu. Aku sudah menyelidikimu. 2 tahun lalu, kau ikut lomba asosiasi pengobatan Tiongkok dan meraih juara pertama. Sekarang kau wakil ketua asosiasi. Benar, kan? Tidak kusangka kau menyelidiki, cukup detail. Tapi, aku bilang dulu, aku hanya mau mengobati, tidak menjamin sembuh. Nanti, 1 juta itu tidak akan saya kembalikan. Baik, asal kamu mau membantu, 1 juta ini anggap saja sebagai biaya pengobatan. Setuju. Shu Tian, bajingan, kenapa kamu ada di sini? Siapa yang menyuruhmu datang? Qingyue, kenapa kamu membawanya ke sini? Dialah yang menghancurkan pesta pertunanganmu, membuat keluarga Lin malu di seluruh kota. Kakek sakit kritis. Hanya Shu Tian yang bisa menyelamatkannya. Menyelamatkan dia? Dengan dia? Seorang yang entah dari anak ingusan dari desa terpencil, apa yang dia tahu tentang pengobatan? Qingyue, apa kamu sudah diracuni olehnya? Racun apa? Qingyue, Paman Lin benar. Anak ini selain bisa berkelahi, apalagi yang bisa dia lakukan? Kamu jangan sekali-kali percaya padanya. Berisik, seperti 2 lalat, berdengung terus. Tutup mulutmu, jangan ganggu aku cari 1 juta. Tuan Lin, siap-siap untuk pemakaman. Semua organ dalam kakek sudah gagal total, sudah habis umur. Maaf, saya tidak bisa menolong lagi. Paling lama, masih ada 3 hari. Bagaimana bisa begini? Shu Tian, kumohon, selamatkan kakekku. Tidak akan mati. Tapi agak repot menanganinya. Dengar tidak? Semua, dengar tidak? Dia berani bilang tidak akan mati. Bahkan Master Sun yang pintar bilang tidak ada harapan. Kamu pikir kamu siapa? Menurutku kamu cuma mau gila uang sampai menipu. Ngomong sembarangan di sini. Jika kamu bicara 1 kata lagi, aku akan buat kamu jadi seperti Wan Bin. Percaya tidak? Anak muda sekarang sungguh hebat, tidak punya kemampuan banyak, tapi gaya omong besarnya 1 lebih hebat dari yang lain. Saya sudah praktik kedokteran 50 tahun. Belum pernah melihat orang sombong seperti ini. Nah, jika hari ini kamu benar-benar bisa Pak Lin Senior menariknya kembali dari pintu kematian, saya, Sun Bairen, gelar dokter nasional ini, akan kuberikan padamu saat itu juga. Saya tidak mau. Murid setua kamu, reaksinya lambat, susah diajar. Shu Tian. Kakekku, bagaimana keadaannya? Sudah tidak apa-apa. Hanya tubuhnya masih lemah, perlu pemulihan, jangan biarkan dia makan sembarangan lagi. Hidup 10 atau 8 tahun lagi, itu bukan masalah. Tidak mungkin.
Ini benar-benar tidak mungkin. Dokter Sun sendiri bilang dia, organ dalamnya sudah rusak. Bagaimana mungkin kau bisa menyembuhkannya? Pasti kau hanya pura-pura pintar. Aku sadar kembali. Ayah. Ayah, kau tidak apa-apa. Syukurlah. Denyut nadinya benar-benar sudah stabil. Sahabat muda, bukan guru. Bolehkah aku tahu siapa gurumu? Guruku, maaf, aku tidak bisa mengatakannya. Karena tidak mau bilang, aku tidak akan memaksa. Gelar dokter negara ini, aku, tepat pada janjiku, aku berikan padamu. Tuan, kau terlalu serius, aku hanya kebetulan mempelajari penyakit-penyakit langka, kau tidak perlu merendah. Bagus, bagus sekali. Ilmu pengobatan Tiongkok kita, akhirnya ada penerusnya. Kepala keluarga Lin, karena kau sudah pulih, aku pamit, undur diri. Terima kasih, Dr. Sun. Ching Yue, antar tuan tua itu. Baik. Dokter Sun, lewat sini. Anak muda, budi baikmu tak terbalas. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa tua ini. Jangan begitu, cucumulah yang membayar 1 juta untuk hidupmu. Kita sudah laku, barang terbayar, tidak ada yang berutang. Bagus, laku barang terbayar. Menarik. Nah, King Yue, 1 juta itu sangat berharga. Wodong, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, Shutian adalah untuk keluarga Lin kita tamu yang paling terhormat. Siapapun yang berani padanya, bersikap tidak sopan sedikit pun, sama saja menampar wajah Lin Xiaotian. Langsung enyah dari keluarga Lin. Ya ayah, saya ingat. Shutian, kau sudah punya Qin Yao dan masih merebut wanitaku. Tidak bisa aku harus memikirkan cara kalau tidak, harta keluarga Lin ini bukankah akan jatuh ke tangan orang lain? Di sini ada 1 juta. Ini adalah hakmu. Uangnya aku terima, tapi mengingat kau begitu terus terang ku beri kau nasihat. Nasihat apa? Kau sebaiknya jangan keluar beberapa hari ini. Kulihat Chen Zi ini, sepertinya punya niat buruk. Karena kau sudah tahu sebaiknya bantu sampai tuntas. Maksudmu? Lindungi, aku beberapa hari, aku bayar 10.000 sehari, bagaimana? Maaf, Nona Lin. Aku sebelumnya sudah berjanji Nona Qin menjadi pengawal pribadinya. Jadwalku penuh. Tidak, ambil pekerjaan sampingan? Kukira kau orang pintar ternyata juga terikat aturan kaku seperti itu. Maaf, etika profesi? 1 juta. Kau hanya perlu membantuku melewati bencana ini, aku akan beri kau 1 juta lagi. Nona Lin, kenapa tidak bilang dari awal? Melindungi wanita cantik, menghukum kejahatan adalah tanggung jawab kita yang tak bisa dihindari. Etika profesi apa? Tidak berarti di hadapan nyawa manusia. Ini nomor teleponku. Jika kau dalam bahaya, hubungi aku, dalam 10 menit aku pasti datang. Baik. Ingat transfer uang ke rekening, aku pulang dulu, lapor ke majikan resmiku, aku pergi. Kau kembali si cantik dingin itu. Sudah memberikan uangnya? 1 juta. Tidak kurang sepeser pun. Sudah di tangan. 1 juta. Kau jadi kaya. Jadi sekarang kau orang kaya. Kakek, mukaku habis di kota kuno, kau harus bantu aku mengembalikan harga diriku. Diam. Menangis terseduh-seduh seperti apa? He Gongfeng, katakan padaku. Shu Tian itu sebenarnya dari mana asalnya? Maaf, Pak. Saya kurang mengenali. Anak muda itu masih muda, tapi dasar bela dirinya sangat dalam. Sulit dihadapi. Keluarga Wan belum pernah menghadapi lawan yang sulit. Kalaupun ada, sudah tenggelam di kolam. Tuan, orang ini sepertinya tidak bisa kita sentuh. Tidak bisa disentuh. Apakah harga diriku hilang begitu saja? Jangan panik. Di kota kuno ini, meskipun harimau harus berbaring, berani menyentuh orang keluarga Wan, meskipun Raja Surga datang, harus rebah di hadapanku. Halo, tentara bayaran, saya mau beli 1 nyawa. Nama dan alamat?
Villa keluarga Qin Aksutian. Harganya terserah kalian. Saya hanya satu permintaan. Katakan. Aku ingin dia mati. Guru kedua, Muridku, baru sadar aku ada di sini. Setelah turun gunung, kemampuanmu tidak bertambah, tapi kewaspadaanmu malah menurun. Pasti tidak serius berlatih, kan? bukan begitu. Guru kedua, kamu datang ke kamarku tengah malam hanya untuk menguji kemampuanku? Aku hampir mati ketakutan, loh. Lucuanmu terlalu keterlaluan, pisau ini dilumuri racun, kalau reaksiku sedikit lambat, hari ini aku sudah mati di sini. Hanya segitu nyalimu? Kalau aku benar-benar mau menyerang, sekarang jiwamu sudah di surga. Tapi, malam ini benar-benar ada yang ingin membuatmu mati. Ada seseorang di luar negeri yang memasang bounty padamu, menyebut namamu dan menginginkan kepalamu. Kau tahu? Jadi, guru kedua, apakah kau menerima tugas itu untuk membunuh muridmu sendiri? Apa yang kau bicarakan? Guru kedua ini sangat menyayangimu, mana mungkin akan membunuhmu. Aku datang untuk menguji dadakan pelajaranmu. Lihat murid kesayanganku setelah turun gunung, apakah kau malas? Sedangkan si buta mata yang dikirim itu, tentara bayaran gurumu sudah menyelesaikannya untukmu, kau tak perlu khawatir. Syukurlah ngomong-ngomong guru pertama dan yang lain, kenapa hanya kau sendiri yang datang? Ini rahasia. Tidak mau bilang. Guru kedua, sepertinya kau terlalu lama di gunung kulitmu gatal, ya? Aduh, sekarang kekuatan bocah ini, aku sendiri tidak bisa mengalahkannya, jangan sampai kebablasan jatuh di tangan murid sendiri. Tunggu, jangan macam-macam. Aku hanya menyelesaikan yang ada di sisimu, gadis kecil yang tidur di sebelahmu. Tidak segera pergi akan dibawa oleh yang lain di bawah. Kabur. Apa? Masih ada satu lagi? Nona Qinyao cepat buka pintu. Celaka. Jangan-jangan aku terlambat selangkah. Kau dengan tergesa-gesa menendang pintuku. Sebenarnya ada apa? Guru keduaku bilang ada yang menyusup masuk. Aku ketuk pintu, kau tidak merespon, aku kira kau sudah. Jadi kau datang untuk menyelamatkanku. Sudahlah, mengingat niat baikmu. Kali ini aku maafkan kamu. Tapi ingat, lain kali, kalau ada urusan mendesak ketuk pintu beberapa kali, mengerti? Mengerti, pasti tidak akan ada lagi. Lin Qingyue. Kenapa dia meneleponmu? Shu Tian, tolong. Lin Qingyue dalam masalah, kau di rumah saja, baik-baik, aku pergi sebentar, segera kembali. Shu Tian, hati-hati kembali dengan selamat ya. Nona Lin, Tuan Muda Wan mengundang Anda, ikut kami. Minggir. Nona Lin, jangan buat kami kasar, nanti tidak enak dilihat. Coba saja telepon. Lihat siapa yang lebih cepat, Anda atau kami. Berani-beraninya kalian menyentuhku. Keluarga Wan tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Akibatnya, nanti setelah kamu bertemu Tuan Muda Wan, baru bicarakan perlahan-lahan. Paman Li. Paman Li tidak datang. Sepertinya mereka sudah siap. Berhenti berteriak, kakek yang melindungimu itu sudah dibawa Guru He keluar kota. Malam ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kukatakan sekali lagi. Minggir. Serang, bawa pergi. Banyak orang mengepung seorang wanita. Keluarga Wan memang semakin tidak bermoral. Kamu lagi. Ya, aku? Kalian tadi membuatku takut sampai sejuta hampir melayang. Mana mungkin aku tidak datang? Nak, jangan campuri urusan orang. Tidak, dia adalah bosku. Kalian sentuh dia sedikit saja, aku akan kehilangan berapa banyak uang? Serang bersama, hajar dia. Kau, jangan mendekat. Tadi bukannya sombong? Aku yang mengundang kalian pergi atau kalian pergi sendiri? Pergi, cepat pergi. Resdir Lin, tidak terluka? Aku tidak apa-apa. Masih keras kepala,
tasmu hampir kusut karena diremas. Kenapa kamu datang? Tolong, suara tolong di teleponmu terlalu menyayat hati, telingaku hampir tuli. Terima kasih. Tak usah berterima kasih, ingat transfer uang. Malam ini. Terima kasih. Kamu sudah berterima kasih tadi. Kalau begitu aku ganti cara. Jadi pengawalku. 500.000 sebulan. Tidak mau. 600.000. Sudah kubilang, tidak mau. 800.000. Kamu ini menggodaku dengan uang? 1 juta. 1 juta sebulan? Wanita ini benar-benar nekat. Termasuk makan dan tempat tinggal, semua biaya ditanggung. Sangat tergoda, tapi tetap tidak. Kenapa? Aku sudah janji dulu dengan Qin Yao. Orang harus berpegang pada aturan. Aku tidak butuh kamu. 24 jam mengikutiku. Selama aku dalam bahaya, kamu harus datang kapan saja dipanggil. Bagaimana jika kalian berdua ada masalah bersamaan? Siapa yang pertama aku selamatkan? Selamatkan yang paling dekat denganmu. Jawaban itu tidak menambah nilai. Kalau begitu, demi surat pernikahan, Bukankah surat pernikahan sudah lama disobek? tapi seluruh kota tahu. Kamu adalah tunanganku. Jadi, Kamu merobek surat pernikahan di depan umum, membuatku jadi bahan tertawaan. Masalah ini, kamu harus mengganti rugi aku. bagaimana kamu ingin menggantinya? Lindungi aku selama 3 bulan. 3 bulan kemudian, urusan surat pernikahan dianggap selesai. Dan masih memberi 1 juta sebulan? Tetap memberi. 3 bulan 3 juta. Tahan sebentar juga tidak apa-apa? Baik. Aku setuju. Deal. Aku antar kamu pulang dulu. Aku bisa jalan sendiri. Mulai sekarang, kamu sudah jadi pengawalku. Pengawal pulang jalan kaki larut malam tidak pantas. Kalau begitu aku duduk di kursi depan. Besok jam 9 pagi temui aku di link grup. Sepagi ini, Dapat uang, jalankan tugas. mukamu kapitalis ini sama sekali tidak disembunyikan. Asal kamu jangan telat, aku bisa anggap tidak dengar. Oke, dengar ya, aku hanya bertanggung jawab atas keselamatanmu. Masalah lain, tidak terima. Asal kamu bisa lakukan ini dulu, urusan lain nanti bicara. Wanita ini, pasti masalahnya tidak sedikit. Kamu sudah pulang. Sudah pulang. Lin Qingyue tidak apa-apa. Tidak apa, orangnya sudah diantar. Ada sesuatu yang mau kukatakan. Lin Qingyue memintaku jadi pengawalnya selama 3 bulan, aku setuju. Apa katamu? Dia memberi terlalu banyak, tidak bisa menolak. Bukankah kamu pengawalku? Kenapa bisa jadi pengawal orang lain? Kerja paruh waktu tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Bagaimana jika aku ada perlu denganmu? Aku akan segera kembali. Kamu pikir kamu bisa membagi diri? Dia memberi kamu berapa? Aku juga naikkan. 1 juta sebulan. Aku juga bisa naikkan. Pakai apa kamu naikkan? 200.000. 300.000. Tapi dia 1 juta. Matamu cuma lihat uang, kan? Kamu tidak tahu malu. Kenapa kamu malah memaki? Pergi sana, pergi sekarang juga. Kalau pergi, jangan balik lagi. Baiklah, aku pergi. Kamu benar-benar pergi? Bukankah kamu yang suruh aku pergi? Xu Tian, kamu bodoh sekali. Aku suruh pergi kamu ya pergi. Kamu tidak bisa membujukku. Demi Lin Qingyue 1 juta kau bahkan tidak menoleh. Cukup lihat, Kantor kamu, lebih besar dari ruang tamu, Qin Yao, pantas saja, kau mau bayar 1 juta, untuk pekerjakan orang. lihat ini dulu. Chip medis pintar. Hasil kerja keras grup Lin selama 5 tahun investasi miliaran.
Apa ini benar-benar hebat? Ini bisa memantau indikator tubuh secara real-time, memberi peringatan dini untuk beberapa penyakit, juga bisa membantu pengobatan. Itu pasti berharga. Begitu diluncurkan, setidaknya laba puluhan miliar. Jadi keluarga Chen dan keluarga Wan mengincarmu. Bukan hanya mengincarku, tapi mengincar grup Lin. Mengincar kue ini. Menikahimu. Bisa langsung menelan perusahaan. Benar. Ini kakekku, dan hasil kerja keras ayahku. Aku tidak akan menjualnya. Juga tidak akan membiarkan. Kalau ayahmu? Sepertinya tidak. Seperti bisa mendukungmu. Dia lebih peduli pada keluarga. Memilih kompromi, bukan berkonfrontasi. Berarti tekanannya besar. Makanya aku butuh kamu. Berapa lama lagi diluncurkan? Dalam sebulan, Mereka pasti akan bertindak curang lagi. aku tahu. Baik, pekerjaan ini aku ambil. Aku sudah menyiapkan identitas untukmu. Identitas apa? Satpam. Dengan kemampuan seperti ini kau suruh aku jadi satpam? Paling tidak mencolok. Juga paling mudah tetap di sisiku. Ini merendahkan kemampuanmu. Gaji dihitung seperti bodyguard. Kalau begitu tidak masalah. Direktur Lin rapat direksi jam setengah 11 jam 11 rapat video dengan pemasok. Ini siapa? Petugas keamanan baru, Shutian. Halo, aku bertugas melindungi Direktur Lin kalian sambil ambil gaji. Bawa dia ke Departemen Keamanan urus pendaftaran. Silakan. Presiden Lin yang agung, kamu tenang, lakukan urusanmu, urusan berkelahi, serahkan padaku. Semoga saja. Cepat ganti. Jangan buat orang Direktur Lin menunggu lama. Kalian biasanya suka menyindir seperti ini? Departemen Keamanan hidup dari kemampuan, bukan dari menjilat. Memang seperti benar-benar. Memang sudah. Kamu berdiri di sini, cerdas sedikit, jangan mempermalukan Departemen Keamanan. Oke, Orang dari keluarga Chen dan keluarga Wan sering datang. Kalau lihat, ingatlah untuk menyapa. mereka yang membayar gajiku. Kenapa banyak tanya? Salam untuk Pak Chen dan Pak Wan. Silakan masuk, tuan-tuan. Pak Lin sedang di atas. Ada apa dengan satpam itu, Pak Chen? Jangan keberatan, yang baru belum mengerti. Baru saja sudah bisa tidak sopan. Shutian, kemari dan sapa. Kenapa aku harus menyapa mereka? Apa katamu? Aku bilang, kenapa aku harus menyapa mereka? Anak muda, bicaranya besar. Bicaraku sebesar apapun, tidak sebesar kalian yang masuk ke perusahaan orang lain dan bersikap seperti tuan rumah. Shutian, jangan ngawur. Kata yang mana yang salah? Kalian membungkuk dan mengangguk, seperti kucing keberuntungan di pintu. Kamu cari mati, ya. Aku jaga dapat gaji dari Lin Group, bukan sedekah dari keluarga Chen dan Wan. Sepertinya Lin Group sekarang bahkan satpam pun berani tidak menganggap kita. Koreksi, bukan satpam yang tidak menganggap kalian, tapi aku yang tidak menganggap kalian. Nak, kamu tahu bicara dengan siapa? Dua orang yang datang untuk merebut barang orang, tapi pura-pura serius, dasar tua. Diam. Menarik. Lin Qingyue mempekerjakan anjing yang suka menggigit. Anjing juga ada yang penjaga dan yang gila. Jelas yang kalian bawa itulah yang seperti anjing gila. Shutian, kamu tidak mau kerja lagi? Mau kerja atau tidak? Bukan urusanmu. Aku kepala satpam, aku yang putuskan. Kamu tidak ada artinya. Hari ini aku akan atas nama Pak Lin mengajarimu. Berhenti. Pak Lin, Siapa yang izinkan kamu bertengkar di lobi perusahaan? aku hanya... Dia mau memecatku, dan mau menghajarku. Wang Qiang. Mulai sekarang, kamu dipecat. Apa? Ke HRD urus pengunduran diri, sekarang. Pak Lin, aku salah. Beri aku kesempatan sekali lagi. Kamu menggunakan jabatan untuk menjilat, menekan rekan kerja, dan mau berkelahi di lobi.
Apa gunanya perusahaan mempertahankanmu? Pak Lin. Wakil Kepala Satpam sementara menjabat sebagai kepala, laksanakan segera. Siap? Bawa dia ke HRD. Tidak apa-apa, Apa yang bisa terjadi padaku? syukurlah. Pak Lin demi seorang satpam kecil, benar-benar rela. Orangku, bukan urusan orang luar untuk ikut campur. Pak Lin, urusan sampingan sudah selesai. Sekarang kita bicara bisnis. Bilang, Kami dua pihak bersedia menginvestasikan 5 miliar. Dan grup Lin mengembangkan chip medis pintar bersama-sama. Bilangnya enak aja, bukan cuma mau ambil untung gratis. Anak muda, kalau nggak ngerti bisnis, jangan banyak bicara. Nggak ngerti bisnis? Apa aku nggak lihat kalian penuh perhitungan? Shutian, Baik, katakan. proyek grup Lin tidak perlu campur tangan orang luar. Pasar dan saluran distribusi Gucheng bukan sembarang orang bisa menguasainya. Itu urusanku. Pak Lin, kamu harus paham. Menolakku bukan pilihan yang cerdas. Mengancamku? Mengingatkanmu. Bulan depan kamu mau chipnya meluncur. Bahan baku, persetujuan, saluran, promosi. Mana ada yang lepas dari koneksi? Grup Lin bisa urus sendiri. Kamu yakin? Dia yakin, aku juga yakin. Kalian udah selesai bicara? Tampaknya Pak Lin udah bulat tekad untuk melawan kami. Kerjasama harus setara, bukan mengambil keuntungan saat kesulitan. Lin King Yue, jangan buat semuanya jadi susah. Aku nggak lihat anggurnya, tapi aku dengar gonggongan anjing. Nak, cepat atau lambat kamu akan menyesal. Baik, aku tunggu. Silakan pulang, tuan-tuan. Aku nggak punya waktu untuk buang-buang sama kalian. Lin King Yue, mati aja. Pak Lin. Hanya dirimu? Berani bertindak di depanku? Sore ini temani aku temui kepala departemen teknik. Syarat dulu, bagian yang nggak paham teknis, aku cuma akan mengangguk. Kamu bertugas berdiri di sana, jangan biarkan siapapun mendekatiku. Aku jago soal ini. Pak Lin. Tidak baik. Katakan, 3 pemasok inti secara bersamaan menghentikan kerjasama. Bahan baku semuanya terhambat. sejak kapan? Pagi tadi. Dan juga, yang awalnya setuju untuk memasarkan beberapa toko yang menampung produk kita, pusat perbelanjaan berantai, semuanya juga menarik surat kerjasamanya. Siapa yang lakukan? Kemungkinan besar keluarga Chen dan keluarga Wan. Mereka bergerak cepat. Begitu bahan baku terputus prototipe sebelum konferensi tidak bisa dibuat. Bukan itu saja. Bagian humas juga mendengar kabar banyak media menolak hadir mendadak. Mereka ingin memaksaku menyerah. Jangan panik. Bagaimana aku tidak panik? Sebulan lagi konferensi, sekarang saluran pasokan dan opini publik ditekan bersamaan sama seperti mencekik leher. Mencekik leher? Lihat saja apakah mereka punya tenaga? Kamu punya cara? Aku kenal beberapa temanku, coba hubungi mereka. Teman, Kamu yakin bisa? Tidak yakin, tapi 80% cukup. Ini bukan waktunya bercanda. Apa aku kelihatan bercanda? Berapa lama? Semalaman besok pagi saat kamu bangun semuanya sudah beres. Baik. Aku tunggu hasilmu. manajer Lin kabar baik. Katakan, Pemasok yang menghentikan kerjasama kemarin pagi ini, semuanya secara sukarela menelepon kembali untuk minta maaf, dan beberapa pemasok material baru juga menyatakan bersedia memprioritaskan pasokan untuk kita. bagaimana dengan pusat perbelanjaan? Sudah pulih, dan distribusi yang diberikan sebelumnya posisinya lebih baik. Media? Beberapa media keuangan terkemuka baru saja mengirim konfirmasi semua hadir di konferensi. Kamu yang lakukan? Siapa sebenarnya yang kamu hubungi? Beberapa teman yang berbisnis. Teman biasa, bisa membuat banyak orang berubah pikiran dalam semalam. Mereka punya relasi yang bagus. Kamu sudah tahu mereka akan berbalik? Kemarin lihat kamu,
Begitu panik aku harus tunjukkan kemampuanku. Shutian, jujur saja. Aku sudah jujur. Semakin sulit ditebak semakin meresahkan. Juga semakin menenangkan. Apapun caramu kali ini, aku berutang budi padamu. Tidak perlu berutang. Lagi pula kamu bayar. Baik, bonus akhir bulan 2 kali lipat. Itu yang suka ku dengar. Manajer Lin, aku pergi dulu mengatur kontrak selanjutnya. Pergilah. Shutian, terima kasih. Ini sudah ketiga kalinya kamu berterima kasih, hari ini. Bikin aku agak tidak biasa. Siapa? Bagaimana? Baru beberapa hari tidak melihatmu sudah tidak kenal gurumu? Guru kedua. Kenapa kau memanjat jendelaku tengah malam? Lihat apa kau masih hidup? Sudah lihat, aku baik-baik saja. Dengar kau akhir-akhir ini hidup enak. Enak dari mana? Aku kerja setiap hari. Sambil jadi bodyguard untuk 2 wanita, itu disebut tidak enak. Kau cukup cepat dapat berita. Sakit. Jangan pura-pura. Jangan sembarangan main perempuan. Hati-hati nanti kena batunya. Aku jelas-jelas menjaga diri. Qin Yao dan Lin Qingyue hampir kau aduk jadi bubur, kau masih malu-maluin bilang. Itu urusan mereka sendiri. Keluarga Chen dan keluarga Wan tidak sesederhana yang kau kira, mereka punya orang di belakang. Pokoknya hati-hati. Jangan sampai kena masalah tak terduga. Guru besar dan yang lain, Tidak akan kuberitahu. lagi. Tunggu sampai kemampuanmu meningkat pasti akan tahu. Guru kedua, kau selalu bilang setengah-setengah. Bulin, tidak baik. Data inti dicuri. Apa? Server kita diserang, inti chip, gambar desain dan kode dasar semua disalin. Kapan? Baru saja kami temukan itu jejak yang sudah dibersihkan oleh pihak lawan. Bawa aku lihat. Firewall sudah ditingkatkan. Tidak mungkin ditembus semudah ini. Orang luar tentu tidak bisa. Orang dalam belum tentu. Kau curiga ada pengkhianat dalam? Kalau tidak, waktunya terlalu kebetulan. Selang waktu data dicuri, siapa yang masuk ke ruang server? Saya segera periksa. Wang Ziming. Xiao Wang. Dia sudah lama di departemen teknis. Biasanya dia jujur. Jujur atau tidak, lihat wajah tidak berguna. Panggil orangnya ke sini. Tidak perlu panggil, kita langsung cari. Jika data benar-benar jatuh ke tangan keluarga Chen, keluarga Wan, konferensi pers akan hancur. Kenapa lari? Saya tidak lari. Xiao Wang. Lihat saya. Xiao Wang. Rekaman ruang server menunjukkan, tadi hanya kamu yang masuk. Saya hanya periksa peralatan. Periksa peralatan perlu menyalin data? Kamu bohong. Masih berdalih? Saya tidak sengaja. Kenapa melakukan ini? Saya tidak punya pilihan. Orang dari keluarga Wan menculik putri saya. Mereka bilang kalau saya tidak memberikan data, mereka akan membuat saya tidak pernah melihat anak saya lagi. Kenapa tidak bilang dari awal? Saya takut. Mereka terus mengawasi saya, dan mengirim video putri saya. Saya benar-benar takut. Maaf, Direktur Lin. Saya tahu betapa pentingnya proyek ini bagi perusahaan, tapi itu putri saya. Di mana data sekarang? Saya belum menyerahkan semuanya. Hanya janji akan mengirimkannya malam ini.
Lokasi? Pabrik terbengkalai di barat kota. Mereka menyuruh saya pergi sendiri pukul 9 malam ini. Kalau begitu jangan panik. Kamu punya cara? Balas dengan cara yang sama. Tuan Shu, tolong selamatkan putri saya. Ingin menyelamatkan? Lakukan saja apa yang saya katakan. Kamu pergi seperti biasa malam ini. Serahkan data palsu ini kepada mereka. Kalau data aslinya, Data asli masih di kantor. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Saya sudah menghubungi polisi. Setelah mereka mendapatkan barangnya, kemungkinan besar mereka akan memeriksa barangnya dulu. Asal mereka yakin anak itu ada di dalam, polisi akan mengepung dari luar. jika mereka menyadari datanya palsu, bagaimana? Itu lebih baik. Begitu mereka panik, akan lebih mudah menunjukkan celah. Jangan takut, kami akan menyelamatkan putrimu. Baik, saya akan bekerja sama. Setelah masuk, jangan bicara sembarangan. Serahkan barang sesuai rencana. Serahkan sisanya padaku. Mengerti. Barangnya sudah dibawa. Putri saya, Serahkan barang dulu. Kau tahu diri. sekarang bisa lepaskan dia. Su Tian. Tertangkap basah bawa semuanya. Direktur Lin, jangan terlalu senang dulu. Orang di balik layar tidak akan membiarkanmu semudah itu. Saya mengerti. Hari-hari ini tolong jagalah semuanya ini. Saya bekerja demi uang. Tenang saja. Direktur Lin, selanjutnya kami akan terus menggali. Orang-orang yang terlibat tidak ada yang bisa lolos. Terima kasih kerja kerasmu. Klan Chen, Klan Wan. Dan juga yang disuruh guru kedua, saya perhatikan tangan di belakang. Sebenarnya apa? Kamu barusan bilang? Ada orang di balik layar. Atau kau pikir? Hanya mengandalkan Klan Chen dan Klan Wan, dua orang tua itu, bisa menyuap 3 pemasok sekaligus. Dan membujuk karyawan departemen teknis. Mereka tidak punya kemampuan itu, juga tidak punya keberanian. Kamu tahu siapa? Belum tahu untuk sekarang? Tapi guru kedua saya sudah memperingatkan saya. Situasi ini lebih dalam dari yang saya kira, tapi tenang saja. Tambah uang saja. Melindungimu sampai akhir konferensi. Tambah 1 juta lagi, saya bahkan dalang di balik layar akan saya seret keluar untukmu. Bisakah kau sekali saja tidak menyebut uang? Tidak. Keempat, guru. Saya masih bersenang-senang di luar, saya harus mengumpulkan cukup uang untuk menangkap mereka satu persatu dan menghitung tagihan. Ayo naik, saya antar kau ke villa keluarga Qin. Jika Qin Yao tidak menunggumu, mungkin akan marah lagi. Presiden Direktur Lin, sejak kapan begitu peduli pada orang lain? Saya hanya tidak ingin bodyguard saya karena masalah pribadi mempengaruhi pekerjaan. Kau sudah pulang. Kenapa belum tidur? Nunggu aku? Siapa yang nungguin kamu? Aku cuma nggak bisa tidur, TV-nya cuma nyala aja. Lin King Yue nggak apa-apa kan? Kalian nggak mengalami bahaya kan? Apa yang bisa terjadi? Ada aku di sini? Langit runtuh pun aku tanggung. Tapi omong-omong, kalau kamu benar-benar khawatir sama aku, mending naikin gaji aku dikit. Kamu cuma tahu uang. Aku sudah buatkan kamu makanan malam. Masih panas di dapur. Mau makan? Ya makan. Enggak, ya udah.
Kalian kemari mau apa? Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Villa ini milikku. Pagi-pagi sudah marah besar. Hati-hati darah tinggi. Semua gara-gara kamu, bocah sialan. Kalau bukan karena kamu, bagaimana aku bisa sampai ke titik seperti ini hari ini? Sampai ke titik yang bagaimana? Apa karena sadar kamu membesarkan anak orang lain? Atau karena harta sudah dipindahin semua? Kamu ngomong sembarangan. Anak itu memang milik Guodong. Kalian yang memalsukan laporan tes DNA. Yang dipalsukan di tangan Tuan Qin seharusnya dari rumah sakit, hasil tesnya, kan? Kalau tidak, kalian tidak akan segitu paniknya. Wanita ini berani menipuku. Aku sudah menghidupinya selama ini. Dia selingkuh di belakangku. Dan kamu, anak tak tahu terima kasih. Aku mengangkatmu sebagai anak angkat. Kamu berani merayu perempuanku? Pak, aku salah. Aku hilap. Semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu membawa bocah sialan ini pulang, mana mungkin aku tahu semua ini? Perusahaan ini didirikan oleh ibuku sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Villa ini juga peninggalan ibuku untukku. Apa hakmu untuk memintanya kembali? Atas dasar aku ayahmu. Aku yang melahirkanmu, membesarkanmu, kamu harus menurutiku. Tuan Qin, bicara harus pakai bukti. Kamu memang melahirkan Qin Yao, tapi apa kamu pernah membesarkannya? Sekarang kamu ditipu orang, lalu mau kembali merampas barang anakmu sendiri? Apa kamu tidak malu? Urusan malu bukan urusanmu. Ini urusan keluarga Qin. Kamu keluar dari sini. Bagaimana kalau aku tidak pergi? Kamu, percaya atau tidak, aku akan menyuruh orang menangkapmu. Sudah, jangan mempermalukan diri di sini. Kalau kalian tidak pergi juga, aku akan menceritakan aib kalian berdua ke koran. Qin Yao, tunggu saja. Aku tidak akan selesai begitu saja. Kamu nggak apa-apa? Aku benar-benar tidak menyangka dia bisa berubah seperti ini. Jangan sedih. Orang seperti itu tidak pantas kau sedihkan. Kalau tidak ada kamu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Kalau mau berterima kasih, lakukan yang nyata. Gaji bulan ini digandakan, gimana? Enak aja. King Yue, bukan kami tidak menghormatimu. Kali ini data inti dicuri. Meskipun akhirnya berhasil dikembalikan, tapi itu juga menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Kami beberapa pemegang saham sudah berdiskusi, kamu sudah tidak cocok untuk tetap menjabat sebagai presiden direktur. Benar grup Lin adalah hasil kerja keras kita semua, tidak bisa dihancurkan olehmu seorang. Saya tidak setuju. Kali ini ada yang sengaja menjebak. Saya sudah menemukan buktinya sebentar lagi. Dalang di balik ini akan terungkap. Bukti. Sepertinya kamu hanya mencari alasan. Jangan kira karena kakekmu mendukungmu kami tidak berani menyentuhmu. Pak Chen bicara harus pakai hati nurani Bulin demi proyek chip ini sudah begadang berapa malam. Kalian tidak tahu, sekarang proyeknya hampir berhasil, kalian muncul mau memetik buahnya, cara kalian terlalu jelek. Ini rapat dewan direksi. Apa kau seorang satpam punya hak bicara? Keluar. Saya memang satpam, tapi saya juga pengawal pribadi Bulin. Siapa yang berani menyentuh Bulin, berarti berurusan dengan saya. Para pemegang saham, sebaiknya pikir baik-baik, jangan sampai dijual, tapi malah ikut menghitung uang. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa, hanya mengingatkan kalian, keluarga Chen dan keluarga Wan, belakangan diam-diam, membeli saham Lin Group, begitu. Mereka punya cukup saham, yang pertama diusir, mungkin justru kalian, para pemegang saham lama ini. Catatan, transaksi, saham terbaru, silakan lihat sendiri. Pak Chen, sebenarnya apa ini? Apa kau benar-benar membeli saham kami? Jangan salah paham. Kami hanya optimis dengan perkembangan Lin Group, jadi kami menambah sedikit saham. Oh, hanya menambah sedikit. Lalu kenapa kalian bersekongkol memaksa Bulin turun? Apa bukannya kalian ingin memanfaatkan kesempatan menguasai perusahaan? Kami hanya merasa Bulin terlalu muda, pengalaman kurang, perlu ada yang mendampingi. Mendampingi? Sepertinya ingin menggantikan, ya? Para pemegang saham, saya tahu, semua orang khawatir tentang masa depan perusahaan. Saya bisa jamin kepada Anda semua, peluncuran chip sebulan lagi, pasti akan sukses besar. Saat itu, nilai pasar Lin Group setidaknya naik 3 kali lipat. Keuntungan Anda semua juga akan meningkat. Selama bisa buat kami untung, kami dukung kamu. Betul, kami dukung Direktur Lin. Karena tidak ada keberatan, rapat dewan hari ini, sampai di sini saja, selesai. Hei, kau tunggu saja. Saya siap kapan saja. Tapi, Direktur Chen, saya sarankan kau berhenti lebih awal, kalau tidak, nanti, kau bahkan tidak tahu, bagaimana kau jatuh. Hempah. Terima kasih untuk hari ini. Kalau mau berterima kasih, beri yang nyata. Tadi, aku sudah menyelesaikan masalah besar untukmu, bonus harus ditambah sedikit, kan? Baik, bonus akhir bulan 3 kali lipat. Direktur, Lin, murah hati. Nanti, kalau ada perlu, bilang saja. Aku rela melakukan apapun.
Siapa? Kenapa? Kau tidak kenal gurumu yang kedua? Guru kedua, kenapa kau datang lagi? Setiap kali lewat jendela, tidak bisa lewat pintu depan? Lewat pintu depan itu membosankan. Halo, guru kedua. Lumayan cantik. Cukup pantas untuk anak nakalku. Guru kedua, jangan sembarangan. Aku sembarangan? Tadi aku lihat dari luar jendela. Gadis kecil itu melihatmu matanya sampai meleleh. Guru kedua, kali ini kau datang, apa ada kabar? Benar, aku sudah dapat info. Kekuatan di belakang keluarga Chen dan keluarga Wan adalah paviliun kegelapan. Apa itu? Organisasi yang sangat misterius, kekuatannya tersebar di seluruh dunia, bisnisnya tidak halal. Mereka ahli dalam racun, caranya sangat kejam. Kenapa mereka menargetkan grup Lin? Bukan menargetkan grup Lin, tapi menargetkan Su Tian. Menargetkanku? Aku tidak punya dendam dengan mereka. Karena di tubuhmu ada sesuatu yang mereka inginkan. Apa itu? Kitab rahasia Taishang Jiuzhen. Untuk apa mereka menginginkannya? Taishang Jiuzhen tidak hanya bisa menyembuhkan orang, tapi juga bisa melatih kekuatan internal khusus. Pemimpin Gua Yumingge berlatih ilmu sesat dan kesurupan, membutuhkan Taishang Jiuzhen untuk menyembuhkan lukanya. Jadi begitu. Keempat guru turun gunung juga karena Yumingge? Benar. Orang-orang Yumingge sudah lama mengincarmu. Kami berempat turun gunung untuk mengalihkan perhatian mereka, agar mereka tidak dapat menemukanmu untuk sementara. Tidak disangka. Kamu tetap ditemukan oleh mereka. Kalau guru pertama, guru ketiga, dan guru keempat, di mana mereka sekarang? Mereka sedang menyelidiki secara diam-diam sarang Yumingge. Saat waktunya tiba, kita akan bertindak bersama. Hancurkan sarang mereka. Yumingge begitu kuat, bisakah kita mengatasinya? Tenang, dengan kami berempat di sini, mereka tidak bisa menyakiti Su Tian. Tapi untuk grup Lin, kalian harus tetap berhati-hati. Orang Yumingge tidak segan-segan melakukan apapun. Mungkin mereka akan menyasar proyek chip. Tenang, aku ada di sini. Mereka tidak akan bisa menyentuh satu pun jari Lin. Jangan lengah. Yumingge memiliki banyak ahli. Terutama 4 pelindung mereka. Masing-masing memiliki kekuatan level Grandmaster. Apakah level Grandmaster itu hebat? He Gongfeng, yang waktu itu bukankah dia juga aku pukul KO dengan satu pukulan? Apa yang kamu tahu? He Gongfeng yang palsu itu pantas disebut Grandmaster? Grandmaster sejati jauh lebih hebat dari yang kamu bayangkan. Lalu kenapa? Aku tetap bisa mengalahkan mereka? Sudahlah, jangan membual. Kedatanganku kali ini adalah untuk mengingatkan kalian agar berhati-hati akhir-akhir ini. Aku juga harus pergi bertemu guru pertama, dan mereka untuk bergabung. Aku pergi dulu. Tunggu. Guru, Anda belum memberitahuku di mana guru pertama dan yang lain? Saat kamu bisa mengalahkanku, aku akan memberitahumu. Selalu seperti ini, berbicara setengah lalu pergi? Jangan khawatir, para gurumu pasti baik-baik saja. Aku tahu. Tapi masalah Yumingge ini harus segera diselesaikan. Kalau tidak, bukan hanya aku, tapi kamu dan Qin Yao juga akan dalam bahaya. Aku akan menghadapinya bersamamu. Ada apa? Siapa yang membuat Nona Qin marah? Su Tian, ayahku sudah mencari pengacara, mau menggugatku. Dia ingin memperebutkan villa ini dan perusahaan keluarga Qin. Halo Tuan Shu, saya pengacara Tuan Qin. Menurut peraturan Tuan Qin, sebagai ayah Nona Qin Yao, Ahli waris yang tidak memenuhi kewajiban nafkah harus mendapat bagian lebih sedikit atau tidak sama sekali. meskipun begitu tetapi Tuan Qin tetaplah Nona Qin Yao ayah kandungnya. Hubungan darah tidak bisa disangkal, ini ada bukti membuktikan bahwa dalam 5 tahun terakhir, Tuan Qin hanya mentransfer uang ke Qin Yao 3 kali total kurang dari 100.000, dan dia juga sebagian dari perusahaan keluarga Qin dialihkan ke Zhang Jinlian dan Li Wei. Bukti-bukti ini semuanya benar. Tentu saja benar, kalau tidak percaya, kamu bisa cek sendiri. Saya akan menyampaikan hal ini kepada Tuan Qin,
namun saya tetap menyarankan kalian berdamai secara pribadi. Gugatan tidak menguntungkan siapapun. Berdamai juga tidak apa-apa. Minta Tuan Qin melepaskan semua. Dan membuat pernyataan publik bahwa dia tidak akan mengganggu kehidupan Qin Yao lagi. Xu Tian, kamu hebat sekali, bahkan hal-hal ini kamu paham. Itu karena aku tahu astronomi dan geografi, hal kecil seperti ini tidak bisa menyulitkanku. Bagaimana kamu punya bukti-bukti ini? Aku sudah menduga ayahmu tidak akan tinggal diam, jadi aku suruh orang cek lebih awal, tidak disangka ternyata benar-benar menemukan banyak hal. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Kalau mau berterima kasih, lakukan yang nyata gaji bulan ini dilipat gandakan lagi, bagaimana? Baik. Apalagi dilipat gandakan 10 kali pun boleh. Asal kamu bisa membantuku menyelesaikan masalah ini. Sungguh, itu bagus sekali, mulai sekarang aku jadi jutawan? Kamu begitu suka uang ya? Tentu saja suka. Aku akan menjemput keempat guruku, biarkan mereka bekerja untukku. Keempat gurumu itu, seperti apa mereka? Guru pertama baik hati, lembut, dan ahli dalam pengobatan. Guru kedua dingin dan gagah, pembunuh kelas atas. Guru ketiga pemarah, kemampuan tempurnya luar biasa. Guru keempat misterius dan lembut, ahli dalam formasi dan intelijen. Mereka berempat adalah guru terbaik di dunia. Aku iri padamu, memiliki guru yang begitu hebat. Direktur Lin, ada masalah. Insinyur Li dari Departemen Teknis diculik. Apa? Kapan itu terjadi? Pagi ini, keluarga Pak Li baru saja menelepon, mereka bilang penculik menyuruh kita menukar data inti chip dengan orangnya. Itu pasti orang dari pavilion Yuming. Sangat mungkin. Mereka tahu tidak bisa mendapatkan data, jadi mereka menculik teknisi untuk memaksa kita. Lalu bagaimana? Haruskah kita lapor polisi? Orang pavilion Yuming kejam. Jika lapor polisi, Pak Li dalam bahaya. Jadi kita benar-benar harus memberikan data inti kepada mereka. Tentu saja tidak. Proyek chip adalah hasil jerih payahmu dan semua orang di Lin Corporation, tidak boleh hancur begitu saja. Tapi Pak Li, Jangan khawatir, aku punya cara. Guru kedua, tolong bantu aku, cari posisi Insinyur Li dari Departemen Teknis, dia diculik orang pavilion Yuming. Siap, 10 menit lagi aku kabari. Tenang, guru keduaku adalah pembunuh top, mencari posisi seseorang baginya itu sangat mudah. Orangnya ada di gudang kosong, di selatan kota. Penjagaan ketat, ada belasan pembunuh pavilion Yuming, dan 1 pelindung level master. Siap, aku segera ke sana. tunggu, aku ikut. Tidak, terlalu berbahaya, tetaplah di perusahaan dan tunggu kabar aku. Tapi, Tidak ada tapi, dengarkan aku. Kenapa orang dari Lin Corporation belum datang? Kamu Sutian? Benar, akulah itu. Jika kamu membunuhnya, selamanya jangan harap dapat datanya. Baik. Aku percaya padamu sekali ini. Lepaskan dia. Tuan Shu, terima kasih. Sekarang, bisakah kamu menyerahkan datanya? Menyerahkan data? Boleh saja, tapi kamu harus kalahkan aku dulu. Kamu mempermainkanku? Benar. Aku memang mempermainkanmu. Cukup hebat. Pantas saja He Gongfeng kalah olehmu. Jangan banyak bicara, kalau mau bertarung, bertarunglah, jangan berlambat-lambat. Murid nakal. Kalau ada masalah, tidak tahu panggil guru. Guru 3. Hanya dengan kalian para pecundang, berani mengganggu muridku. Su Muking. Kenapa kamu di sini? Muridku di sini, tentu saja aku di sini. Murid nakal, minggir sana. Lihat bagaimana guru menghabisi sampah-sampah ini. Baik, Guru 3, semangat. Katakan di mana sarang Yuming Ge. Siapa nama pemimpin kalian? Kamu tidak akan tahu. Pemimpin pasti akan membalasku. Dia bunuh diri dengan racun. Murid nakal,
ada apa denganmu? Bahkan masalah kecil seperti ini tidak bisa diurus, harus aku yang menyelamatkanmu. Ini karena mereka banyak orang. Lagi pula, dengan guru 3 di sini, apa yang harus aku takutkan? Hanya kamu yang manis mulut. Guru 3, kenapa kamu di sini? Guru besar dan guru 4? Kami menemukan bahwa Yumingge punya markas di selatan kota, jadi mampir ke sini. Tidak menyangka. Kebetulan kamu dikepung orang. Lalu guru besar dan guru 4? Mereka mengejar satu lagi, penjaga Yumingge. Mungkin akan segera ke sini. Bagus sekali. Akhirnya bisa bertemu guru besar dan guru 4? Kamu masih seperti kecil dulu. Setiap ketemu guru besar, kamu manja. Ah, mana ada. Aku sudah besar sekarang. Sudah besar, hampir diculik orang. Itu sengaja, kalau tidak, bagaimana bisa menarik mereka keluar? Sudah, jangan mengelak. Ayo, kita cari guru besar dan yang lain. Su Tian ini adalah... Ini guru ketigaku Su Muking. Halo, guru ketiga. Cukup imut, cuman terlalu kurus. Harus makan lebih banyak. Shu Tian Pak Li tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sudah diselamatkan. Biarkan aku perkenalkan, ini guru ketigaku, Su Muching. Halo, guru ketiga. Kamu Lin King Yue. Cukup cantik, cuman terlalu dingin. Direktur Lin, memang, seperti itu, karakternya, sebenarnya orangnya baik. Menurutku belum tentu. Xiao Tian kangen kami? Kangen. Tentu saja, aku sangat kangen kalian. Sudahlah, jangan lebay. Orang dari Yumingge masih mengincar dari luar. Bicarakan urusan serius dulu. Benar, kali ini Yumingge mengerahkan 2 pengawal. Sepertinya mereka sudah bertekad untuk mendapatkan kitab Taishan Jiuzhen. Aku sudah menyelidiki. Markas besar Yumingge ada di Gunung Heifeng di luar kota. Di sana penjagaan ketat, ada ratusan pembunuh dan 4 pengawal utama, serta ketua Yumingge sendiri. Kapan kita bergerak? Tunggu setelah konferensi rilis produk baru selesai. Sekarang perhatian Yumingge terfokus pada grup Lin, tepat memberi kita kesempatan. Nanti kita hancurkan mereka sekaligus. Konferensi rilis chip masih 10 hari lagi. Dalam 10 hari ini, aku akan perkuat keamanan perusahaan. Pastikan konferensi berjalan lancar. Aku juga bisa bantu. Aku bisa cari kenalan di kalangan, untuk mengawasi keluarga Chen dan keluarga Wang. Bagus, lebih berani dari yang kukira. Baiklah, begitu saja. Aku dan King Xian bertanggung jawab melindungi Lin King Yue dan grup Lin. Tianying bertanggung jawab menyelidiki pergerakan Yumingge. Muking bertanggung jawab melindungi Qin Yao dan villa keluarga Qin. Xiao Tian, kamu bertanggung jawab mendukung kedua sisi. Semua berjalan normal? Normal. Semua tes sudah lulus kinerja chip. Lebih baik dari yang kita harapkan. Bagus sekali. Jangan senang dulu, orang Yumingge pasti tidak akan tinggal diam. Pada hari konferensi, mereka pasti akan datang mengganggu. Aku sudah mengatur tim keamanan terbaik. Di sekitar lokasi juga sudah ditempatkan banyak orang. Asal mereka berani datang, jangan harap bisa pergi. Hanya mengandalkan tim keamanan tidak cukup. Pembunuh Yumingge, semua terlatih profesional, keamanan biasa, sama sekali, bukan tandingan mereka. Lalu bagaimana? Tenang, aku dan para guru akan bersembunyi di sekitar lokasi, begitu mereka muncul, kita tangkap semua. Awas, server dibobol. Seseorang sedang menyalin data inti. Apa? Tidak bisa. Teknologi mereka terlalu tinggi. Kami tidak bisa menghentikannya. Minggir, biarkan aku. Selesai, program serangan sudah dibersihkan. Aku juga melacak balik lokasi mereka. Di mana? Di hotel di seberang kantor. Tidak perlu pergi. Aku sudah menangkapnya. Sifu keempat, bagaimana kau datang?
Aku merasakan ada gelombang jaringan yang aneh. Jadi aku datang melihat, kebetulan melihat seseorang meretas server. Jadi aku langsung menangkapnya. Terima kasih. Sifu keempat. Sama-sama. Murid kami ingin melindungi perusahaan Lin, tentu saja para guru harus membantu. Tuan Shu, bagaimana kau bisa juga menguasai peretasan? Sifu keempatku yang mengajar. Dia adalah peretas top dunia. Sudahlah, jangan puji aku. Serangan kali ini hanya awal. Pada hari peluncuran mereka, pasti akan melakukan tindakan yang lebih besar. Kalian harus bersiap. Sampah, bahkan perusahaan kecil, perusahaan Lin saja tidak bisa ditangani. Tuan utusan, bukan kami tidak berguna, tapi Shutian dan 4 gurunya terlalu hebat. Kami sama sekali bukan tandingan. Benar, Tuan utusan. 4 wanita itu masing-masing memiliki kekuatan master. Kami tidak bisa mengalahkan mereka. Sekelompok pemalas. Apa gunanya Tuan pemimpin memelihara kalian? Tuan utusan, tenanglah. Pada hari peluncuran kami pasti akan mencari cara untuk menghentikan mereka. Kalian tidak perlu. Tuan pemimpin telah memerintahkan 4 penjaga agung akan turun tangan sendiri. Saat itu bukan hanya mendapatkan data inti chip, tetapi juga membunuh Shutian, merebut kembali kitab rahasia 9 jarum tertinggi. Bagus. Dengan 4 penjaga agung turun tangan, Shutian dan para gurunya pasti mati. Jangan terlalu senang dulu. Jika kali ini gagal lagi, kalian akan datang dengan kepala di tangan. Ya, kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya dengan 4 penjaga agung. Direktur Chen, kali ini kita akhirnya bisa balas dendam. Shutian, bocah nakal itu, dan Lin Qingyue, perempuan murahan itu, harus membuat mereka membayar harganya. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, 4 penjaga agung dari Pavilion Yuming akan bergerak semua pada hari peluncuran. Target mereka adalah data inti chip dan Xiao Tian. 4 penjaga agung adalah naga hijau, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam. Naga hijau ahli menggunakan pedang, harimau putih ahli menggunakan tinju, burung merah ahli menggunakan racun, kura-kura hitam ahli dalam pertahanan. Mereka berempat bekerja sama, kekuatan mereka sangat kuat. Apa yang ditakutkan? Kami berempat juga bukan pemalas. Nanti 1 lawan 1, tetap bisa mengalahkan mereka. Juga orang dari keluarga Chen dan keluarga Wan, mereka mungkin akan mengacau di dalam tempat acara, juga harus diwaspadai. Keluarga Chen dan keluarga Wan serahkan padaku. Aku akan membuat mereka tahu akibat memprovokasiku. Keamanan tempat acara sudah kusalin semua. Nanti polisi juga akan berpatroli di sekitar. Selama mereka berani datang, mereka tidak akan bisa kabur. Aku juga akan membawa beberapa orang ke sana untuk membantu menjaga ketertiban. Baik, kalau begitu, laksanakan sesuai rencana ini. Pada hari peluncuran, kalian semua jangan lengah. Semua sudah siap? Siap. Para guru sudah menempatkan orang di sekitar tempat acara. Jika orang dari Pavilion Mingyu berani datang, jangan harap bisa pergi. Aku juga sudah mengatur orang di dalam tempat acara mengawasi keluarga Chen dan keluarga Wan. Jangan lengah. Orang Pavilion Mingyu sangat licik. Mungkin mereka akan masuk dari tempat yang tidak kita duga. Qingyue, selamat ya. Peluncuran chipnya sangat meriah. Sungguh patut dirayakan. Direktur Chen, Direktur Wan, kalian bagaimana bisa datang? Sepertinya aku tidak mengundang kalian. Acara sebesar ini, Direktur Lin. Mana mungkin kami tidak datang untuk mendukung? Tidak perlu dukungan. Menurutku, kalian datang untuk mengacau, kan? Shutian, jangan ngawur, kami sungguh datang untuk memberi selamat. Sungguh? Aku tidak melihatnya. Sebaiknya kalian bersikap sopan. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak ramah. Kita lihat saja nanti. Sepertinya hari ini akan ada pertunjukan menarik. Benar, semua waspada. Selamat datang semuanya di grup Lin. Peluncuran chip medis pintar. Chip ini telah dikembangkan selama 5 tahun, akan benar-benar mengubah. Chip Lin memiliki cacat fatal, jika ditanamkan, dapat menyebabkan gagal organ. Sudah ada 3 relawan yang meninggal karenanya. Direktur Lin, apakah ini benar?
Apa kalian menyembunyikan kecelakaan laboratorium? King Yue, apa sebenarnya yang terjadi? Masalah sebesar ini, bagaimana kau bisa menyembunyikannya dari semua orang? Benar. Jika chip benar-benar bermasalah ini benar-benar mengabaikan nyawa manusia, aku usul segera hentikan peluncuran. Video ini adalah palsu. Buktinya sudah di depan mata, kau masih mau berdalih? Direktur Chen Kau, begitu bersemangat. Orang yang tidak tahu akan mengira video ini kau yang mengedit. Apa yang kau omong kosongkan? Aku omong kosong? Kalau begitu, katakan, di mana laboratorium dalam video itu? Siapa nama 3 relawan itu? Jika kau tidak bisa menjawab, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Semuanya tenang, ada yang ingin merusak acara, kami akan segera memperbaiki layarnya. Guru keempat, terserah padamu. Mereka menggunakan server luar negeri. Aku sedang melacak balik. Selesai dalam 3 menit. Siapa yang berani membuat keributan lagi akan kubuang dia keluar. Salah. IP lawan ada di gedung ini. Ini jaringan internal. Nona Ye, kerja kerasmu. Minum kopi aja. Gak usah. Wakil Direktur Zhang, kenapa tidak membantu di tempat acara? Apa yang kau lakukan di sini? Aku lihat kau kerepotan sendiri. Mau bantu? Bantu? Atau kau mau waktu aku lengah, ngerusak server? Kau? Maksudnya? Akun yang masuk server ilegal? Itu nomor karyawanmu. Wakil Direktur Zhang, kau benar-benar jago nyembunyi, ya? Bukan aku. Ada yang pakai akunku. Dipakai. Kalau begitu, jelasin dong. Kenapa di HP-mu ada chat dengan utusan Yu Mingge, catatan obrolan? Wakil Direktur Zhang, Direktur Lin baik sama kamu, kan? Kenapa kau khianati dia? Aku juga dipaksa. Mereka tangkap istri dan anakku. Kau bilang aja ke aku bisa bantu. Tapi kenapa kau khianati grup Lin gini? Aku salah. Direktur Lin, aku beneran salah. Ampunin aku sekali ini. Boleh aku maafin, tapi kau harus kasih tahu kami, di mana orang Yu Mingge ngumpet. Terus, mau ngapain lagi? Aku gak bisa ngomong. Mereka bakal bunuh aku. Kalau kau bilang, aku bisa atur orang buat selamatin istri dan anakmu. Kalau enggak, nggak ada yang bisa selamatin kamu. Baiklah, aku bilang. Mereka di tempat acara, taruh gas beracun di ventilasi, nanti pas konferensi jalan setengah, bakal dilepas. Terus, pengawal Xuanwu pasang bom di basement. Apa? Para tamu, video tadi beneran palsu. Demi keamanan, mohon tetap duduk dulu, jangan kemana-mana. Kenapa gak boleh keluar? Beneran bahaya. Aku mau pergi, keluarin aku. Di luar penuh pembunuh, keluar berarti mati. Yang mau hidup, duduk aja manis. Sifu, ventilasi ada 8 pintu. Aku bongkar alat gas beracun. Hati-hati, Qianying, ingat, prioritasin keselamatanmu sendiri. Tenang aja, hal kecil gini, gak bakal susah buat aku. Semuanya tadi yang menyusup ke server dan memalsukan video adalah wakil Direktur Zhang ini. Dia sudah mengaku bahwa dia disuruh oleh Paviliun Kegelapan. Shutian, jangan asal menuduh. Bagaimana mungkin wakil Direktur Zhang berhubungan dengan Paviliun Kegelapan? Direktur Chen, kamu begitu terburu-buru membelanya,
Apa kamu juga terlibat? Omong kosong. Aku hanya merasa ada yang tidak beres. Ini adalah catatan transaksi bank keluarga Chen dan keluarga Wan 3 bulan terakhir. Lihat sendiri. Mereka mentransfer tepat 50 juta ke Paviliun Kegelapan. Dan juga rekaman panggilan mereka dengan utusan Paviliun Kegelapan. Ya ampun, benar ada catatan transfer, ternyata mereka sudah lama bersekongkol. Kamu memalsukan bukti. Aku akan melaporkanmu. Pemalsuan? Ini semua adalah dokumen resmi dari bank dan operator. Kalau kamu tidak percaya, kita laporkan sekarang juga, biarkan polisi menyelidiki. Melapor, pikirkan dulu bagaimana menjelaskan kepada polisi tentang persekongkolan dengan pihak luar dan upaya menciptakan kekacauan. Kamu, jangan mendekat. Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani menyentuhku, keluarga Chen tidak akan melepaskanmu. Di mataku, keluarga Chen bahkan tidak berarti apa-apa. Kalau masih bicara omong kosong, aku akan patahkan kakimu dulu. Wu Qianying. Lama tidak bertemu. Zuke. Tidak kusangka, Yingsha yang dulu terkenal di dunia pembunuh, ternyata rela menjadi guru bagi seorang pemuda hijau. Sayang sekali kemampuanmu. Jangan banyak bicara. Gas beracun yang kamu pasang, hari ini akan kubongkar semuanya. Bongkar? Mana bisa kau bongkar semua? Seluruh ruangan ini, aku pasang 18 alat gas beracun? Tunggu aku hitung sampai 10. Mereka akan meledak bersamaan. Kamu berani? Racunmu tidak berpengaruh padaku. Siameng, jangan terlalu sombong. Hari ini aku pasti dapatkan kitab rahasia Tai Shang Jiu Zhen. Mau kitabnya? Lewati aku dulu. Kamu? Anak kecil yang belum dewasa. Ini asap pemabuk. Sekali hirup kamu akan lemas tak berdaya. Tahan napas. Jangan hirup. Shutian, aku pusing. Aku juga. Lihat kalian bagaimana kali ini menghindar. Ini kantong wewangian anti racun pakai ini, aman. Senior Master memang hebat. Master keempat. Bomnya benar-benar di sini. Benar. Tempat dengan sinyal terkuat ada di ruang distribusi listrik lantai 3 bawah tanah. Tunggu apa lagi? Cepat turun dan bongkar. Master ketiga, hati-hati. Pengawal Xuan Wu ahli dalam jebakan pasti ada penyergapan di dalam. Penyergapan? 1 datang, aku lawan. 2 datang, aku lawan berpasangan. Tunggu aku. Di mana bomnya? Kenapa tidak kelihatan? Di sana. Jangan bergerak, ada piringan tekanan di lantai. Mike. Wah, mereka juga pasang ranjau darat. Aku yang bongkar, kurasa Xuan Wu pasti di dekat sini. Gadis kecil, jangan buang tenaga, bom ini tidak bisa dibongkar siapapun. Xuan Wu. Su Muking, tak kira kau ada di sini. Kenapa? Takut? Aku hanya tidak ingin bertarung denganmu. Kamu bukan lawanku. Siameng, kau bahkan bisa menetralkan asap pemabukku. Racunmu semua itu sisa mainanku dulu. Baik, kalau begitu, jangan salahkan aku jika tidak sopan. 3 orang sudah lengkap. Kurang 1, Xuan Wu. Xuan Wu di ruang bawah tanah menemani master ketiga dan keempat minum teh. Kita selesaikan 3 ini dulu.
Su Muking, aku bilang sekali lagi minggir. Kalau mau bertengkar, ayo, jangan banyak bicara. Pertahananmu semakin kuat. Sudah kubilang, kamu bukan lawanku. Bertahan 3 menit lagi, aku hampir selesai membongkarnya. Baik, 3 menit ya 3 menit. Lawanmu adalah aku. Pembunuh bayangan. Dulu kau mengkhianati dunia pembunuh. Hari ini aku akan membersihkan markas atas nama ketua. Hanya kau? Anak muda, kau cukup hebat. Lebih dari sekadar cukup. Berhenti bertengkar. Kalian lihat ini dulu. Bagaimana mungkin? Sebelum datang ke konferensi pers, aku sudah menyiapkan orang-orang. Kalian semua keluar, markas kalian pasti kosong. Bahkan jika markas kami dihancurkan, kami tetap akan membunuh Shu Tian dan mendapatkan buku rahasia. Karena kau mencari mati, aku akan mewujudkannya. Terlambat untuk lari. Siameng, jangan sombong. Ketua tidak akan melepaskanmu, pasti dia akan membalaskan dendam kami. Biarkan dia datang, aku menunggunya. Dia melarikan diri. Tenang, aku sudah menempatkan di tubuhnya pelacak, dia tidak bisa lari. Selesai. Bagus sekali. Bom sudah jinak. Xuanwu juga sudah diatasi. Direktur Chen, Direktur Wan, sekarang masih ada yang ingin dikatakan? Meskipun jadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Hantu? Kamu pikirkan dulu bagaimana di penjara menghabiskan sisa hidupmu. Aku mau melapor, pusat pameran internasional. Ada yang berkolusi dengan pihak luar, persaingan tidak sehat, dan ingin menciptakan kekacauan. Kalian cepat datang ke sini. Para tamu undangan. Maaf telah membuat kalian kaget. Saya umumkan, Grup Lin, chip medis pintar generasi pertama, secara resmi diluncurkan. Direktur Lin, Tuan Shu, terima kasih atas kerjasama kalian. Sama-sama. Ayo, untuk merayakan kesuksesan peluncuran. Bersulang. Pertarungan hari ini sangat memuaskan. Sayang, Zuke kabur. Tidak apa-apa. Aku sudah melacak posisinya. Dia pergi ke pabrik tua di barat kota. Aku merasa ada yang aneh. Pemilik pavilion Yuming tidak mungkin semudah itu menyerah. Benar, kekuatan pemilik pavilion Yuming tidak terduga. Dulu kami berempat bekerja sama tidak bisa mengalahkannya. Kali ini, dia pasti tidak akan tinggal diam. Kenapa takut? Datangnya pas. Aku ingin bertemu dengannya. Lihat siapa yang lebih hebat, atau keempat guruku. Benar. Keempat guru kami sangat hebat. Pasti bisa mengalahkannya. Bagaimanapun juga, kita harus tetap waspada. Aku sudah meningkatkan keamanan perusahaan dan villa. Su Tian. Tai Shang Jiu Zhen. Akhirnya aku menemukanmu. Ada apa? Awas, ada yang datang. Dia datang. Su Tian, serahkan rahasia Tai Shang Jiu Zhen. Aku bisa membuat kalian mati dengan cepat dan tidak kesakitan. Sok menakutkan. Berani lepas topeng bicara? Dia memutus. Listrik seluruh kompleks villa. Sinyal juga diblokir. 20 tahun. Kau tetap datang juga. Siameng, kau berutang padaku. Berutang pada Yo Mingge. Hari ini harus dibayar. Yang pakai topeng. Siapa kau? Bicara terus tentang utang, guruku berutang uang padamu. Berapa? Aku bayar. Tapi harus buat surat utang. Cicil. Shu Tian, ini bukan urusanmu. Suruh mereka berempat, serahkan kitab Tai Shang Jiu Zhen. Aku bisa ampuni kau. Tai Shang Jiu Zhen. Barang itu bisa ditukar berapa? Sudahlah. Kelihatannya galak. Kayaknya nggak mau tawar.
Tapi aku tetap saranin, daftar dulu. Mimpi. Mau kitabnya, lewat mayatku dulu. Injak. Su Muking. 20 tahun lalu, kau bukan lawanku. 20 tahun kemudian, kau tetap bukan. Aku kasih kalian kesempatan terakhir. Serahkan kitab atau mati. Jangan harap. Kira kalian sembunyi 20 tahun. Bisa sembunyi selamanya? Sembunyi apa? Guru-guruku, ada apa yang disembunyikan dariku? Su Tian, dia menakutkan. Haruskah kita berpelukan erat? Jangan takut, ada aku. Tapi, orang tua ini memang agak aneh. Dulu, saat kau dari lautan api menggendongnya pergi harusnya sudah menduga akan seperti ini hari ini. Lautan api. Lautan api apa, guru besar? Apa yang dia katakan? Jangan mengomong ngawur di sini. Memecah belah, kalau berani, hadapi kami. Memecah belah aku hanya mengatakan fakta. Su Tian, apa kau tidak penasaran kenapa 4 wanita cantik yang tidak ada hubungannya rela tinggal di pegunungan terpencil merawatmu selama 20 tahun? Karena aku berbakat luar biasa. Tulangku istimewa, aku jenius bela diri yang langka. Salah. Karena mereka menebus dosa. Dosa apa? Menebus dosa yang mereka lakukan dulu, dosa yang tak termaafkan. Menebus hutang darah pada keluarga musuh. Keluarga Shu yang mana? Sejak kecil kau diberitahu kau adalah yatim piatu tanpa ayah, dan ibu hanya tahu bahwa keempat gurumu menemukanmu di kaki gunung. Tapi detailnya apa kau tidak pernah curiga? Xiao Tian, jangan dengar omongannya, dia hanya ingin memecah belah kita. Memecah belah. Su Muking berani sumpah demi hati nurani, 20 tahun lalu kebakaran besar di keluarga Su di Jingdu. Kau tidak ada di sana? Guru ketiga? Apa yang dia katakan benar? Bukan hanya dia. Mereka berempat semuanya ada di sana. Jadi aku bukan yatim piatu. Benar, kau bermarga Shu. Nama Tian itu yang diberikan ibumu, dan identitasmu adalah satu-satunya cucu laki-laki sah dari keluarga Shu di Jingdu. Keluarga Su di Jingdu. Itu adalah keluarga bangsawan papan atas di seluruh negeri. Pengaruhnya tersebar di dunia politik dan bisnis Shu Tian ternyata. Tidak menyangka, yang setiap hari santai mata duitan Su Tian ternyata adalah cucu laki-laki sah keluarga Shu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin guru besar, katakan padaku, dia berbohong padaku, kan? Xiao Tian. Benar, semuanya benar. Jadi kalian tidak menemukanku. Dari kebakaran rumah Su, kalian membawaku pergi. Lalu orang tuaku, di mana mereka? Mereka sudah lama mati dalam kebakaran 20 tahun yang lalu. Siapa yang membunuh mereka? Dia. Guru besarmu, Siameng, dia sendiri yang membunuh orang tuamu. Kamu adalah guru besar? Tidak, guru besar paling baik padaku, bahkan saat aku sakit, dia menjagaku sepanjang malam. Aku tidak percaya kamu berbohong. Aku tidak berbohong. Dulu Siameng menyusup ke rumah utama keluarga Su, satu tusukan menusuk jantung ayahmu, dan membakar seluruh rumah Su. Jika aku tidak datang tepat waktu, kamu sudah bersama orang tuamu. Berubah menjadi abu bersama. Xiao Tian, tidak seperti itu yang kamu pikirkan. Lalu bagaimana? Guru besar. Katakan padaku, sebenarnya bagaimana? Aku tidak tahu bagaimana harus mulai bicara padamu. Xiao Tian, ada rahasia di balik kejadian dulu, jangan dengarkan omongannya sepihak. Rahasia? Rahasia apa? Rahasianya adalah, kalian bersekongkol membunuh orang tuaku, lalu membawaku ke gunung, menipuku selama 20 tahun. Kami tidak menipumu. Hanya ada beberapa hal, sekarang belum bisa kami katakan padamu. Tidak bisa mengatakan padaku? Khawatir setelah aku tahu kebenaran, aku akan membalas dendam kepada kalian? Kami tidak pernah takut. Kami hanya tidak ingin kamu terlibat dalam dendam itu. Tidak ingin kamu terluka. Kalian sudah menyakitiku.
Kalian adalah orang yang paling aku sayangi di dunia ini. Kalian satu-satunya keluargaku, tapi kalian membohongiku selama 20 tahun. Bagaimana, Shutian? Sekarang apa kamu masih merasa mereka benar-benar baik padamu? Mereka hanya menggunakanmu sebagai alat penebus dosa. Diam kamu. Aku bisa diam, tapi kebenaran tetaplah kebenaran. Dendam orang tuamu, apa kamu tidak ingin membalaskannya? Dendam orang tua. Kesempatan bagus. Awas, Kamu bawa Qin Yao dan Lin Qingyue pergi dulu. ingat, apapun yang terjadi, jangan percaya apa yang dia katakan. Kami akan mencarimu. Guru. Kebenarannya tidak jelas, tapi 20 tahun kasih sayang itu nyata. Kebaikan guru padaku juga nyata. Pergi, hari ini kalian tidak ada yang bisa pergi. Shutian, aku beri kamu kesempatan terakhir. Bunuh mereka berempat, maka aku akan memberitahumu semua kebenaran saat itu. Bagaimana? Dengan nyawa 4 wanita untuk sebuah kebenaran, kesepakatan itu sangat menguntungkan, kan? Kamu ini apa? Berani menyuruhku? Ini kekuatan darah keluarga Shu. Kamu sudah terbangun? Kamu memprovokasi hubunganku dengan para guruku, dan melukai mereka. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Shutian, jangan sombong. Bahkan jika kamu terbangun, kekuatan darahmu tidak akan bisa mengalahkanku. Bisa atau tidak, coba saja bertarung. Kenapa begitu cepat? Kamu baru 20 tahun, mana mungkin punya kekuatan sekuat ini? Tidak ada yang tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan pada guruku dan padaku, akan aku balas berlipat ganda. Aku ingin pergi ke keluarga Shu di Kyoto untuk mencari kebenaran. Xiao Tian, kamu tidak bisa pergi. Kyoto terlalu berbahaya. Jadi, kalian masih tidak berniat memberitahuku seluruh kebenaran, kan? Aku mengerti. Karena kalian tidak mau bicara, aku akan mencari sendiri. Aku akan pergi sendiri ke keluarga Shu di Kyoto. Dan bertanya pada kakekku yang baik itu, apa yang sebenarnya terjadi dulu. Xiao Tian, jangan bertindak gegabah. Kami bukannya tidak ingin memberitahumu, hanya saja kejadian dulu terlalu rumit, melibatkan terlalu banyak orang. Sekerumit apapun, suatu hari kebenaran akan terungkap, orang tuaku tidak boleh mati begitu saja tanpa kejelasan. Baik, aku akan memberitahumu sebagian. Dulu, ayahmu memang kubunuh. Meskipun aku sudah siap mental, mendengarmu mengaku langsung di hatiku, benar-benar sakit seperti ditusuk pisau. Tapi aku membunuhnya karena dia mengkhianati kami, bergabung dengan Paviliun Kegelapan, dia ingin menyerahkan kitab Taishang Jiuzhen kepada pemimpin Paviliun, untuk ditukar dengan ilmu keabadian. Apa? Dulu, kami berempat adalah sahabat terbaik ayahmu. Kami bersama mendirikan sebuah organisasi khusus untuk melawan Paviliun Kegelapan. Tapi tak disangka, dia demi kepentingan pribadi mengkhianati kami. Tidak hanya itu, dia juga bekerja sama dengan pemimpin paviliun ingin membunuh kami berempat, merebut kitab itu. Kami terpaksa membunuhnya. Mengenai kebakaran besar itu, dilakukan oleh pemimpin paviliun. Dia ingin membakar semua yang tahu, untuk menghilangkan masalah selamanya. Kami menemukanmu di lautan api, tidak tega melihatmu. Maka kami membawamu ke gunung. Kami menyembunyikan darimu karena takut setelah kau tahu kebenaran, kau akan mencari pemimpin paviliun untuk balas dendam. Dia terlalu kuat, kami tidak ingin kau mati sia-sia. Perkataan keempat guru. Sama sekali berbeda dengan yang dikatakan pemimpin paviliun. Siapa sebenarnya yang harus kupercaya? Shu Tian, tunggu aku. Aku ikut denganmu. Untuk apa kau pergi? Kyoto berbahaya. Aku tidak takut. Aku bisa jadi pemandumu. Juga bisa masak dan cuci baju untukmu. Lagi pula, kamu pergi sendirian, pasti kesepian. Aku juga ikut, aku punya banyak kenalan di Jingdu, bisa bantu kamu selidiki masalah keluarga Su dan lagi. Perusahaan Lin punya cabang di Jingdu,
kita punya tempat tinggal. Kami juga temani kamu. Apapun yang terjadi, kami akan selalu di sisimu. Iya, siapa yang berani nakalin kamu? Aku akan patahkan kakinya. Aku akan cari tahu dulu semua informasi tentang keluarga Shu. Aku akan meretas sistem CCTV keluarga Su, agar kita tahu pergerakan mereka kapan saja. Baik, kalau begitu kita pergi bersama ke Jingdu. Aku ingin lihat keluarga Shu di Jingdu ini. Rahasia apa yang mereka sembunyikan? Kebenaran tentang keluarga Shu Jingdu saat itu aku pasti akan mengungkap semuanya sampai tuntas. Keluarga besar di Jingdu jauh lebih kuat dari Gucheng, keluarga Su lebih sulit dihadapi. Kita harus hati-hati dalam setiap langkah. Aku ingin lihat, apakah mereka yang hebat atau kita yang lebih unggul? Ada yang tidak beres, seseorang mengawasi kita. Arah jam 3 pria berjas hitam dan petugas kebersihan, di jam 7, mereka semua ahli bela diri. Informasi reservasi hotel telah diubah orang. Kamar kita yang asli sudah dibatalkan. Berani main-main dengan kita, aku akan cari mereka. Jangan buru-buru, karena ada yang menjamu kita. Ya kita ikuti saja kemauan mereka. Apakah mereka akan menyerang kita? Ada aku, jangan takut. Ini bukan darah manusia. Ini darah hewan. Sengaja menakut-nakuti kita. Pintu dan jendela, semuanya terkunci dari dalam. Mereka masuk melalui saluran ventilasi, mereka cukup terampil. Kita baru sampai di Jingdu. Belum ke keluarga Shu, sudah ada yang tidak sabar memperingatkan kita. Sepertinya mereka sangat gugup. Sepertinya urusan keluarga Shu lebih dalam dari yang kita bayangkan. Orang yang suka pura-pura hantu, kalau berani, keluar dan bicara langsung, sembunyi di gelap itu apa? Tidak perlu cari. Mereka sudah menunggu kita di keluarga Shu. Besok kita pergi ke rumah tua keluarga Shu. Aku ingin lihat siapa yang bermain di belakang. Mereka bisa mengetahui informasi hotel kita dan bisa menyusup ke kamar lebih dulu. Itu berarti ada orang dalam di keluarga Su yang membantu dan mereka tidak lemah. Masuk dan keluar dari saluran ventilasi tanpa jejak. Bukan orang biasa yang bisa melakukannya. Ini adalah kediaman pribadi keluarga Su. Orang yang tidak berkepentingan segera pergi. Sutian, putra Su Feng. Pulang. Ternyata anak Feng masuklah semua. Tetua ketiga. Tetua utama belum bicara. Keturunan darah keluarga Shu pulang. Siapa yang perlu bicara lagi? Aku merasa pria tua ini ada sesuatu yang aneh. Itu kakekmu dan papan arwah ayahmu. Papan arwah ini baru? Tahun lalu, aula leluhur direnovasi. Semua papan arwah diganti baru. Apa benar? Tapi papan arwah ayahku tidak ada bau dupa sama sekali? Seperti baru diletakkan kemarin. Siapa yang dulu di posisi ini? Tidak ingat, sudah terlalu lama. Apa itu? Shu Tian, kamu hanya punya setengah giok. Berani mengaku cucu sah keluarga Shu? Terlalu main-main. Benar, dulu Su Feng bersekongkol dengan Pavilion Yuming, diusir dari keluarga, anaknya. Juga tidak layak masuk pintu keluarga Shu. Aku rasa kamu ini penipu, mau cari uang dari keluarga Shu. Siapa yang peduli uang kalian? Kalian para tua-tua. Sebaiknya, bicara yang baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Ini laporan bank saat itu. Paman kedua dan paman ketiga Shu, setelah Shu Feng pergi, mengalihkan semua aset atas namanya. Cukup, perkara dulu. Aku punya keputusan sendiri. Keputusan? Kalau begitu aku ingin tanya tetua utama. Kenapa papan arwah ayahku, baru, kenapa dicoret dari silsilah keluarga? Bubar semua. Ini dibicarakan lain hari. Hati-hati dengan tetua utama.
Apa tetua utama adalah mata-mata? Shu Chang adalah penguasa keluarga Shu. Jika dia mata-mata, kita terlalu berbahaya. Tapi jika dia mata-mata, kenapa tidak langsung menyerang kita? Kenapa Su mau membantu kita? Antara dia dan Su Chang, apa ada konflik? Siapapun dia, besok kita pergi ke ruang kerja ayahku, pasti bisa menemukan petunjuk. Pasti sudah dijamah. Kita harus hati-hati. Lebih baik dijamah, semakin ingin menutupi, semakin mudah ketahuan. Siapa? Air keluarga Shu ini. Semakin dalam saja. Silsilah keluarga, ada di laci rahasia bawah meja sembahyang. Ketemu, halaman Su Feng. Mereka bahkan menghapus nama ibuku. Harus dihapus? Ada bekas robek. Kurang 1 halaman. Ada yang datang. Simbol ini, sepertinya pernah kulihat. Aku juga merasa familiar, tapi tidak ingat. Ruang kerja sudah disegel 20 tahun. Tidak ada apa-apa di dalam. Ada atau tidak, lihat saja nanti. Tidak bisa, ini area terlarang keluarga Shu. Siapapun tidak boleh masuk. Enya, muridku ingin lihat ruang kerja ayahnya. Sudah sewajarnya. Karena kamu memaksa masuk. Jangan salahkan aku. Biarkan dia masuk. Bagaimanapun dia anak Feng. Tetua. Ketiga. Kamu. Aku hanya tidak ingin Feng mati dengan penyesalan. Banyak debu. Benarkah 20 tahun ini tidak ada yang datang? Tidak. Meja belajarnya sangat bersih. Ada yang sering ke sini. Ada pintu rahasia. Ini buku harian ayahku. Tulisan tangannya asli, tapi nadanya tidak cocok. Ini bukan tulisan Feng. Cincin ini bukan milik ayahku. Berhenti. Ini baru buku harian asli ayahku. Wan King. Itu nama ibuku. Semuanya lihat ini. Ini kebenaran yang sebenarnya. Shu Kun bersama Shu Er dan Shu San memfitnah ayahku. Shu Kun. Dulu diusir dari keluarga, anggota cabang itu. Ampun, tetua besar. Kami diancam oleh Shu Kun. Dia bilang jika kami tidak mematuhinya, dia akan membunuh seluruh keluarga kami. Ya, semua ulah Shu Kun. Dia sekarang ketua pavilion Yuming. Kami tidak berani membantahnya. Di mana Shu Kun? Di mana ibuku? Apakah dia masih hidup? Shu Kun di pabrik terbengkalai di pinggir barat. Ibumu. Ibumu dulu dibunuh Shu Kun. Kau bohong. Wan Qing dulu tidak dibunuh. Tetua 3, jangan sembarangan bicara. Apa aku sembarangan? Kau tahu sendiri. Shu Er pasti berbohong. Dia sengaja bilang Shu Kun di pinggir barat, ingin mengarahkan kita ke sana. Dia juga sengaja bilang Ibu Shu Tian sudah mati. Pasti ada yang disembunyikan. Shu mau bilang Wan Qing masih hidup. Lalu di mana dia selama ini? Dimanapun dia, aku pasti akan menemukannya. Sepertinya kepala Shu juga anak buah Shu Kun. Pasti ada jebakan. Kita harus hati-hati.
Aneh, terlalu sepi. Bahkan tidak ada bayangan orang. Shu Tian, kau benar-benar datang. Di mana ibuku? Keluarkan dia. Ingin bertemu ibumu? Kalahkan anak buahku dulu. Shu Tian, kau tidak menyangka, akulah orang paling dipercaya Shu Kun. Di mana ibuku? Shu Tian, kita bertemu lagi. Utang Syukun 20 tahun lalu, hari ini harus dilunasi. Jangan terburu-buru. Sebelum melunasi utang, aku akan memberi kejutan. Bu, Xiao Tian, hati-hati. Aku adalah kerabat sampingan keluarga Shu, berbakat luar biasa. Tapi karena asal-usul tidak pernah mendapat posisi penting, mendirikan pavilion Yuming diam-diam membangun kekuatan, hanya untuk merebut kekuasaan keluarga Shu. Tapi Su Feng mengetahui konspirasiku. Aku pun bergabung dengan Shu Kun paman, Shu. Kedua dan ketiga memfitnah Shu Feng. Berkolusi dengan pavilion Yuming, membakar rumah utama. Keluarga Shu Su Wanqing juga telah dikurung olehku selama 20 tahun. Awalnya aku ingin menunggumu dewasa, memanfaatkanmu untuk menyerahkan dengan patuh Taishang Jiuzhen. Sayang sekali, kamu mengetahui kebenarannya. kamu pantas mati. Pantang mati, memang pantas mati. Tapi yang mati hanyalah kalian. Rahasia Taishang, Jiuzhen, serta segalanya milik keluarga Shu akan menjadi milikku. Shu Kun, Kamu harus membayar hutangmu. pengkhianat, aku bunuh kamu. Aku sudah muak denganmu, memanfaatkanku melakukan begitu banyak hal untukmu dan menghabisi nyawa seluruh keluargaku hari ini. Kau menuai hasil perbuatanmu sendiri, aku tahu, hanya dengan satu tebasan ini tidak bisa membunuhmu, maka aku akan meniru masa lalu. Kita bersama-sama tewas dalam kobaran api. Karena aku tak bisa hidup, maka kita semua mati bersama. Shu Tian, cepat pergi, pabrik akan runtuh. Semua telah berakhir. Baik, baik sekali. Anakku, ayahmu memang tidak salah melihatmu.